Nantikan live kami bareng nanti tanggal 23. Antihex.id. Yeay. Jangan ketinggalan ya. Ngebahas yang seru-seru. Yan, Ya, boleh. hari ini kita akan bahas salah satu topik yang ditanyain sama gua. Gue tuh paling males kalau temanya kayak gini nih. Ini bisa ujung-ujung konsultasi gratis soalnya. Biasanya sih gitu. Soalnya kan salah satu gini loh, maksudnya gini ya, lu mesti bersyukur kenapa? Karena ada gua yang mempercayakan skill lu sekalipun dia nggak jago-jago banget gitu loh. Mungkin kalau di rumah sakit kan lu kan nggak terlalu dipercaya sebetulnya. Nah sekarang kan lu ada gua yang bisa percaya sama lu, jadi lu lumayan terangkat lah sebetulnya harkat dan martabatnya. Itu kan kata-kata di depan doang. Selesai rekaman juga lu kocek lagi kata-kata gue. Yan, dulu ya, dulu kata-kata ini bukan populer. Dulu kan orang nggak tahu ini. OCD namanya. Apa tadi namanya? Udah lu briefing tapi gue lupa. Apa tadi OCD makanya? Obsesif, kompulsif, disorder. Nah, kalau dulu kan kata-kata ini nggak happening. Dulu kan hanya berpikir lu kurang kerjaan banget sih. Misalnya, buat teman-teman yang nggak tahu, lu punya meja nggak rapi gitu ya, kotak pensil lu mesti rapiin gitu. Atau lu punya keset nggak rapi, lu mesti lurusin. Dulu orang pikir itu tuh kurang kerjaan gitu. Kayak apaan sih gitu doang, nggak penting gitu. Nah sekarang ternyata ada istilahnya. Ternyata gua nggak tahu ya, apakah ini disebut penyakit atau ini disebut kelainan atau ini suatu hal yang normal sebetulnya dalam kadar tertentu. Karena gue merasa gue lumayan OCD untuk beberapa hal gitu. Misalnya suasana rumah yang nggak rapi atau hal-hal perintilan yang menurut gue sampai jadinya terlalu mikro manajemen ya. Jadi akhirnya ganggu waktu dan segala macam. Gue nggak tahu apakah setiap orang punya ini atau ini berupa kelainan atau ini berupa penyakit gitu. Boleh lu jelasin ya soal OCD? Oke. Tapi sebelum gue mulai ya, sebenarnya OCD itu udah mulai agak terkenal sekitar 4-5 tahun yang lalu. Cuma beda aja konsepnya. Oke. Obsesif compulsive diet. Nah, ya. Ingat nggak? Ingat. Benar. Memang iya kan benar. Tapi base-nya memang sebenarnya kepada obsesif compulsive disorder ini sebenarnya base-nya. Gitu. Okay. Nah, gue setuju banget semua orang itu kalau menurut gue ya mungkin banyak banget yang ngalamin hal ini gitu. Cuma karena kadarnya minor, jadi kadang-kadang udah dianggap aja itu sebagai kebiasaan biasa aja gitu. Ya benar nggak? Betul. Nah buat teman-teman sobat hati, obsesif kompulsif disorder ini nggak cuma terbatas pada posisi aktivitas, tapi lebih kepada suatu hal yang harus dilakukan bisa sampai berulang-ulang. Okay. Kalau lu nggak lakukan, lu tuh nggak tenang. Nggak tenang itu dalam taraf tertentu. Jadi ada yang ringan, cuma paling keganggu sebentar. Terus habis itu kalau misalnya lu selalu melakukan aktivitas lain, lu lupa, lu bisa lewat gitu aja, lu bisa move on ibaratnya gitu. Nah ini masih masuknya ringan. Tapi ada juga kan sampai pikiran. Lakuin sama sekali, dia nggak bisa aktivitas yang lain. Dia benar pikiran dia harus terus kita ini. Nah, contoh kecil gue sebenarnya banyak banget kalau di rumah, dan gue sendiri juga termasuk, kalau menurut gue ya gue ada sedikit OCD gitu. Jadi gue tuh biasanya adalah pada saat ngecek pintu. Nah ini gue kasih juga mungkin ada beberapa orang ya. Jadi pintu nih pada saat lu udah kunci, lu suka lupa dalam tanda kutip, merasa kayak gue udah kunci nggak ya gitu. Padahal ingat tadi udah ceklek gitu. Udah deh gue balik pastiin, gue buka dulu pintunya. Bener nggak? Pernah kayak gitu nggak? Nggak. Kalau itu lo emang pikun aja. Kunci mobil. Lu mesti ngaku lu udah tua, emang lu kekurangan vitamin, lu agak pikun. Kalau itu bukan OCD, itu pikun aja. Tapi ya terusin ya. Kurang ajar, gue nggak nyangka itu. Jadi pada beberapa ibaratnya dia sudah melakukan sesuatu, tapi dia belum pastikan kembali apakah dia sudah ngecek ngelakuin itu atau belum. Ada beberapa orang yang misalnya mematikan lampu, tapi enggak ya, yaudah gue balik lagi untuk ngecek. Udah. Nah kayak gitu, itu sebenarnya kan OCD dapat artinya. Kalau misalnya ada, gue jadi pernah dapat ini gue pengalaman pribadi gue, tapi gue udah bercerita bahwa orang itu dia harus
mematikan dan menyalakan lampu 7 kali sebelum keluar dari kamar. Untuk make sure dia gue udah mati ini bener nih gitu. Enggak, karena menurut dia kalau sampai dia nggak ngakuin hal gitu, dia bakal kena sial hari itu. Waduh, I see, oke. Gitu. Jadi sebenarnya OCD ini itu kadang-kadang ya walaupun lucu ya, tapi obat penderitanya itu sebenarnya cukup mengganggu juga gitu. Pokoknya dia tiap kali keluar kamar sih tek tok. Oke, udah 7 kali. Berarti hari gue ini aman. Gitu. Kalau misalnya dia nggak lakuin itu, dia nggak merasa semua ya namanya kesialan sama keuntungan kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi kalau misalnya ada suatu kondisi yang terjadi pada diri hari itu, dia akan menyalahkan kenapa dia nggak nyalain lampu. Oh, I see. Berarti OCD sama percaya mitos mirip ya sebetulnya. Ini kayak percaya mitos dia nih. Nah, percaya mitos benar juga, bisa juga seperti ini. Cuman kalau misalnya percaya mitos itu sampai ke taraf yang kalau misalnya lu nggak lakuin, lu benar-benar gimana ya, Bet ya? Misalnya gini, kalau misalnya mitos kaca jatuh deh, ada foto jatuh, berarti mungkin orang yang saya mungkin ada sesuatu, tiba gitu, ya kan? Misalnya kayak gitu kan. Tapi kan lu nggak sampai tahap dimana lu memastikan bahwa semua barang yang ada kaca itu benar-benar jangan sampai jatuh sama sekali. Lu pasang pengaman ganda di bawahnya, lu kasih bantal atau semuanya. Nah, kalau misalnya lu sampai tahap itu, lu OCD. I see. Gitu. Tapi kalau cuma percaya mitos, pada saat dia kejadian, lu harus kepikiran kan. Dan kalau misalnya udah lewat, ya sudah gitu. OCD ini pada taraf yang agak berbeda. I see. Nah, Yan, berarti OCD bisa disebut sebagai kelainan, maksud gua gitu. Sebagai apakah OCD ini masuk dalam salah satu klasifikasi ini cabang skizofrenia, kegilaan? Maksud gue gitu loh pertanyaan gue. Dia masuk kepada mental illness ya, Bud ya. Jadi memang ada gangguan kejiwaan, tapi bukan schizofren. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, schizofren itu adalah kalau misalnya istilah awamnya itu yang disebut dengan orang gila. Nah, tapi schizofren ini walaupun dia golongan jenisnya itu banyak ya. Jenis schizofren itu banyak banget. Nah, OCD ini nggak masuk sebagai schizofren. Jadi dia bukan orang gila gitu istilahnya. Nah, tapi dia memang masuk ke dalam suatu gangguan kejiwaan yang mesti kalau memang pada sudah menjadi berat dan mengganggu aktivitas, itu bisa kita terapi. I see. Dan itu larinya ke psikolog berarti ya? Psikolog. Atau bisa juga ke SPKJ ya, kesehatan jiwa. I see. Lu berarti pernah dong? Maksud gue kan lu termasuk OCD dan juga lu kan dibilang normal-normal banget juga enggak. Mungkin ada sedikit schizofren juga ada. Lu pernah dong berarti? Gimana kata dokter itu? Udah, nyerah dia terapis gue. Makanya dia bilang, makanya bilang, kamu bikin podcast deh, supaya kamu bisa menularkan kegilaan ini gitu kan. Jadi, kalau lu punya beban pikiran, lu bisa limpahin partner lu. Ini yang gue lakukan. Nah, yang pertanyaan gue ini berikutnya. Berarti kan OCD ini kan nggak termasuk penyakit gila gitu ya. Cuman memang mental illness lah, ada mental yang bermasalah gitu. Tapi kan maksud gue kalau kita ngomong soal ini, semua orang kan punya OCD-nya masing-masing. Maksud gue gue yakin banget semua orang tuh punya OCD-nya sendiri. Misalnya istri gue, kalau catatan tuh waktu dulu kita kuliah catatannya rapi, dia mesti ada di warna satu-satu gitu. Ada itunya gitu. Maksud gue berarti kan setiap orang mengalami punya sisi ini gitu ya dalam dirinya. Mungkin dia belum tahu, tapi setelah dia pelajari juga, oh iya gue ternyata OCD nih, gitu ya berarti ya? Iya, itu betul. Sebenarnya paling gampang dari kata-katanya aja, obsessive compulsive disorder. Disorder itu kelainan, obsesif itu kan terobsesi, kompulsif itu berulang. Jadi kalau misalnya lu dalam hidup lo, ada sesuatu yang harus lu lakukan berulang-ulang, tapi kalau nggak lu lakukan, lu merasa nggak puas. Berarti itu yang udah ada OCD. Tinggal kita tentukan berapa aja derajatnya. Gitu. Nah, ada satu story nih, Bud. Jadi, kenapa kita juga ngebahas OCD ini? Karena ternyata karena ada artis yang mengakui bahwa dia mengalami OCD, makanya mulai ada booming, mulai orang mempertanyakan fans jadi cari informasi mengenai OCD ini apa gitu. Nah, gue sempat waktu itu kan ada yang polling juga di sosial media gue, dan itu menerima berbagai macam OCD yang agak-agak lucu ya, yang ini boleh di-sharing juga gitu. Nah, salah satu yang menurut gue agak ini adalah mereka punya semacam koleksi batu-batuan. Koleksi batu-batuan yang bentuknya di kamar mandi, macam kayak puzzle.
Nah, dan mereka itu kalau misalnya mau mandi itu batu apin dulu. Jadi dia nggak akan mandi kalau Sebelum turun. batunya itu belum rapi. Oke. Oh, got it. Agak lucu juga ya. Nah, nah, terus habis itu cerita yang lain adalah ini juga salah satu penyebab OCD itu bisa juga karena trauma ya. Jadi ada orang yang OCD untuk cuci tangan semenjak pandemi COVID. I see. Ya, make sense. Nah, jadi setelah dia terinfeksi COVID, mungkin pada saat itu dia dikasih ya, tapi gejalanya sih kalau menurut gue sih antara sedang berat ya. Jadi rasanya nggak enak banget, nggak nyaman buat dia, dan dia nggak mau ngulangin kejadian itu lagi. Nah, itu menyebabkan semacam trauma pada diri dia, menyebabkan dia jadi OCD, dia harus cuci tangan. Nah, itu kebiasaan bagus tentu aja gitu. Cuma cuci tangan dia itu jadi agak sedikit agak sedikit berlebihan ya gitu. Jadi dia merasa misalnya ngerjain kegiatan, nggak bisa ngapa-ngapain nih ngerjain kegiatan gitu. Tiba-tiba dia merasa, kayaknya gue udah lama deh nggak cuci tangan. Aduh, gue mesti cuci tangan, udah cuci tangan. Ya, gitu. Dan dalam sehari mungkin bisa puluhan, ratusan kali ya cuci tangan kalau bisa kondisi seperti itu. I see. Sebetulnya nggak cuma itu, kalau habis rekaman juga gue cuci muka, cuci tangan ini, biar kita nggak ketemu, kayaknya jijik aja gue. Jadi biasanya gue mandi lagi, udah mandi nih gue alkoholan biasanya, karena kan geli aja gitu bawaannya. Itu mungkin bener juga ya, lumayan masuk akal sebetulnya. Cuma buat lo mau bersih kayak gimana juga tetap najis kayaknya. Yan, tapi mengingat OCD, gue yakin banget waktu lu masuk ke dokteran, ada tes OCD nggak untuk calon dokter? Kalau tes OCD secara spesifik sih gue nggak. Setahu gue ya Bud ya, tes OCD secara spesifik tuh nggak ada. Tapi kan ada psikotes ya yang suka dilakuin pada saat mau penerimaan kerja atau penerimaan mahasiswa baru. Nah gue nggak tahu tuh di sana itu kalau dari bagian psikologi itu deteksi itu nggak. Gua rasa beberapa dokter spesialis terutama harus mengalami tes OCD secara spesifik. Dokter bedah khususnya. Lu bayangin ya, kalau dia jahit, nggak perfect nih, dia lepas, dia jahit lagi. Wah, nggak bisa tuh. Jadi gue yakin banget, ini boleh saran buat teman-teman ini ya. Teman-teman dokter bedah itu harus tes OCD. Lu bayangin ya, kalau dia lagi udah mau bangun, nanti, suntik lagi. Dia lepas, dia jahit. Nggak mau. Ini gue yakin banget. Kalau disarankan ya, teman-teman ya. Terus pasien boleh bangun, anestesi kok kan, tambah lagi. Karena dia OCD tadi, itu kan bahaya maksud gua. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman sejawat ya, lu kan sebagai manajer rumah sakit, bilang dong, coba dites semua dokter itunya bedahnya gitu, pastikan di kondisi kejiwaannya normal gitu, menurut gua. Gue yang dikeluarin buat. Ada tambah lagi ya soal OCD? Ya, itu aja sih. Jadi sekali lagi patokan utama kalau misalnya memang lu merasa dengan cerita dengan si Adrian sama Budi nih, gue juga nih ada nih OCD nih gitu. Nah, kapan harus mencari pertolongan selanjutnya? Itu sebenarnya kembali lagi kepada pribadi sendiri dan juga orang di sekitar. Tapi misal lu merasa kondisi lu udah mulai mengganggu aktivitas hidup lu, ya, mengganggu aktivitas hidup orang lain sehingga lu jadi nggak fungsional. Nah, sekali lagi ya mungkin ada baiknya lu mencari konsultasi lebih lanjut. Tapi so far kalau misalnya memang OCD yang lu punya mungkin keluhannya ringan, nggak terlalu banyak mengganggu juga gitu. Ya udah, ya karena kita harus belajar untuk hidup dengan itu. Ya, got it. Nah, buat teman-teman, thank you banget udah join terus, udah support kita terus. Kita akan terus ngasih konten-konten edukasi pada kalian, dan buat kalian yang mungkin pengen tahu, gue pengen tahu tentang topik ini nih, tulis aja di kolom komentar. Atau bisa tulis di kolom community, kita suka nanyain mau vote apa, supaya kita bisa tahu nih, apa sih concern dari sebetulnya masyarakat awam di Indonesia. Karena kita tahu masyarakat awam banyak banget mitos-mitos yang mungkin kalian sangat tidak aware gitu. Banyak yang nggak tahu karena mungkin faktor informasi kah, atau mungkin faktor tanda kutip orang tua yang punya culture yang enggak ini begini gitu. Jadi kita akan coba bantu dari konten-konten kita. Kita akan tag tiap hari Senin dan Kamis, dan juga sampai sini aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy And stay alive. Bye-bye. Bye-bye.